Bang, coba kamu ceritain tentang apa yang sedang kamu alami. Katanya pacar kamu minta segera dinikahin. Gini, Terus apa yang akan selanjutnya kamu lakukan? mungkin saya nggak tahu apa ini sing prike ya. Nah, yang mau naik video cepat. Ya terus oke. Terus Oke. Oke ya. Bahwasannya saya merasa ini apakah ini jalan ataukah ini cobaan oke. atas hubungan. Tapi Hmm. ada seseorang yang datang. Oh, jadi lu sebenarnya sudah punya satu. Terus ada yang datang lagi. Wah, laku dong lu. Ya, bukan masalah aku, cuma Terus cukup membuat saya merasa berpikir. ini persoalannya adalah kamu kan harus memilih salah satu. Nah, yang satu kan udah mau minta dinikahin. Kedepannya kamu gimana? Kamu kan tahu prinsip saya tidak ingin menikah. Ya, kamu tidak ingin menikah. Terus? Ya bukannya tidak ingin, maksudnya belum siap. Udah deh, kalau belum persoalan siap, lu nggak mungkin sampai lu mati pun nggak bakal siap, Reng. Kan saya tahu sendiri. Iya. Bagi saya tuh hubungan itu tidak perlu legalitas sih. Tuh, hubungan tidak perlu legalitas. Ini sebenarnya perlu saya luruskan. Bukan berarti saya tidak serius. Maksudnya gimana ya? Tapi kamu harus tahu menjaga perasaan wanita itu harus menjadi prioritas. Kamu jangan PHP-in terus wanita. Saya nggak kasihan. PHP, saya ngomong. Tapi kan kalau kamu tidak niat, nek meh jalan ya ayo, tapi nek melakukan bareng ya ayo melakukan bareng, cuma nek untuk di titik itu saya belum siap. kalau pernikahan kamu selalu mengatakan seperti itu, ingat kasihan wanita itu kasihan. Oke? Saya ya kebetulan juga awalnya mungkin gara-gara nonton video di tempat kamu itu jadi dia minta nikah anjing. Nggak mungkin dia nonton video Torai. Saya itu nggak berteman di Facebooknya. Ya kan? Dia nggak main Facebook juga. Tapi kamu tetap harus memutuskan untuk tidak selamanya kamu memilih ilegal dalam melakukan hubungan. Kamu harus ada legalitas dari semua aspek yang Saya legal, semua menurut saya ya ilegal sih. ya legal itu kan harus ada ikatan, maksud saya kan seperti itu, ikatan dalam arti pernikahan sebagai bentuk daripada tidak melanggarnya sebuah norma dalam kehidupan. Saya rasa keluarga dia nggak suka sama saya. Why? Kamu tahu lah. Saya pikir keluarga dia tidak pernah tahu tentang keburukanmu. Tahu. So, Tahu. please Mereka you tahu. don't. Mesti sangat mengetahui seperti apa saya dulu. Walaupun sekarang saya udah nggak ngerokok, udah nggak minum. Saya katakan sama kamu. Kalau kamu punya karakter seorang perokok, kamu harus buktikan kalau saya merokok, tapi saya bisa membiayai kehidupan saya dalam merokok. Bisa. Bukan masalah biaya, masalah saya. Kalaupun saya harus menikah, saya secara finansial saya insya Allah saya mampu. Sudah siap, oke, itu terus. Secara finansial saya mampu, saya nggak kesusahan buat beliin Zara, beliin Pull and Bear itu saya nggak. Oke. Susah lah. Terus. Cuma tapi persoalannya adalah saya apa? mampu kayak untuk paling tuku skincare, paling tuku lambi di Zara. Lambi badak. Cukup menurut kayak ini mampu. Oke. Buat kasih dia shopping ya ini mampu. Oke. Tapi apa yang jadi alasan? Bukankah kebanyakan orang itu kamu tuh terlalu berpikir begini, Teng. Kalau menurut saya itu membaca, mempelajari dan melihat ya apa yang cuma saya takut kehidupan saya akan berubah 180. Saya itu mau ngomong seperti itu. Ditambah lagi yang pertama itu kamu akan berubah karaktermu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu selalu berpikir bahwa bisa nggak sih saya hidup berdampingan dengan dia. Kemudian tapi kembali lagi sih soalnya setiap hari kayak ini setiap hari akan
Tapi soal ekonomi menurut kamu jadi persoalan nggak kira-kira? Enggak, Berarti kamu sudah yakin ya? ekonomi aman. Oke, berarti itu bagus, prinsip yang perlu apa namanya, perlu dipegang. Ya minimal dia tidak akan kelaparan. Ya, persoalan itu memang sudah ada jaminannya. Kalau dalam agama saya, agama Islam itu sudah ada jaminannya. Kalau orang yang menikah, maka Allah yang akan memberikan dia kelapangan rezeki. Itu janji Allah, semuanya sudah ada. Oke. Jadi kalau soal itu ekonomi sudah kamu tidak ditakuti. Kemudian yang ketiga nih, Deng, yang saya lihat dari kamu, kenapa kamu masih takut untuk melakukan hal itu karena kamu itu takut ketika kamu bersama orang-orang di sekelilingnya, nanti kamu nggak bisa tidur sampai siang dan nggak bisa. Ya setelah saya akan kehidupan saya itu akan bukan masalah tidur sampai siang sih. Saya walaupun tidak bekerja ya saya Iya. kayaknya masih mampu. Oke. Di posisi saya cukup baik. Tapi Kayaknya coba kamu tunjukkan. Reksadana Iya. pendapatan tetap saya masih cukup buat Oke, kasih dia. oke. Yang kalau boleh saya tahu, lihat dong apa ya, itulah. Tapi untuk maksudnya kehidupannya akan secara kan kayak saya akan lebih terang. Kamu kan tahu kayak saya tidak suka diatur kayak sini. Berantakan. Tapi itu perlu, Teng, karena apa? Tidak selamanya orang itu akan selalu begini terus, harus ada iya, memang perubahan. di hari tua tuh memang kita butuh namanya. Tapi oke, kalau memang kamu takut dengan perubahan, sekarang saya tanya. Itu saya masih terlalu muda untuk itu. Saya tanya sama kamu selama ini hidupnya sudah dalam kualitas diri kamu yang bisa menilai kan pasti cuma kamu. Kamu sudah melakukan hal yang baik apa belum? Dari segi pola hidup kamu, cara hidup kamu, menjaga kesehatan kamu dan Ya, yang dari semua aspek gitulah. saya ya selayaknya seorang pria pada umumnya. Saya bekerja, saya mampu bekerja, saya mau berusaha. Oke. Menurut saya juga kayak saya kerja itu bukan buat Nah, nikah sih. berarti menurut saya kalau kamu Saya tuh sudah kerja bukan buat nikah. terus buat apa kamu macarin orang, nelponin Ya, kalau- anak orang, Ya kamu kalau PHP-in? maksudnya kalau sekedar nikah tuh saya nggak usah jauh-jauh sampai sini. Gitu ya. Nggak mungkin lah, nggak mungkin ada yang mau sama kamu kalau nggak kamu kesini lah. Kamu jangan ngimpit, Teng. Kamu tahu sahabat kamu yang sudah pulang itu kan kalau nggak di sini nggak punya cewek. Teng. Itu disensor itu. Orang sini suaranya cilik kok. Ini gibah yang sangat luar biasa. Semoga Tidak menonton. iya. Tapi ya itu, Deng, ya intinya saya hanya memberikan saran sama kamu. Wanita mana sih yang hanya kepengen ditelepon kemudian nggak minta dinikahi? Itu nggak mungkin ada. Jadi semua wanita tuh prospek kedepannya, Ya, orientasi kedepannya pasti dia. kan menurut saya tuh kan ada prosesnya tuh. Kalau ya oke, saya mungkin saya butuh cinta dan kasih sayang, berbagi cinta dan kasih sayang antara Oke. saya sama si tersebut ya, si wanita tersebut. Ya udah, hubungan cuma punya berdua. Cuma ketika sudah sampai di pernikahan artinya ada penggabungan antara dua keluarga. Nikah itu bukan masalah saya sama dia. Oke, itu Saya saya memikirkan seperti apakah saya diterima di keluarga dia, begitu pula sebaliknya apakah dia bisa diterima di keluarga saya bisa ngumpul nggak sama lingkungan dia, circle dia tuh kayak gimana, dia nongkrong sama teman-teman dia, saya cocok nggak sama teman-teman dia, saya cocok sama lingkungan dia nggak, begitu pula sebaliknya. Itu yang menurut saya masih susah. Itu akan berjalan seiring dengan kayak gini kan ya udah, kamu punya kehidupan kamu, saya punya kehidupan saya. ya nggak bisa seperti itu. Mau sampai kapan seperti itu? Kalau orang tidak pernah mencoba dengan hal yang baru, maka tidak akan ada pengalaman. Hidupnya berjalan di tempat terus begitu. Toh mau saya nggak ada, selama ini hubungan kita nggak ada masalah apa-apa sih. Jadi kayaknya tuh belum saatnya untuk ke step itu.
Tapi kan kamu bilang sama saya wanita itu pengen pengen nikahi tahun depan. Kamu harus cuti dulu gitu loh. Enggak cuti. Kalau kamu nggak cuti, nggak kesini lagi, kamu bakalan diomelin. Kamu tahu Re itu takut sama istri ya itu karena lama di rumah, ntar diomelin. Kamu takut apa? Nah iya, kamu kan takut sama wanita. Ntar kalau kamu minta kopi terus nggak dijatah dibalik istri yang glowing, ada suami yang belepotan, itu kamu harus pahami hal itu. Oke? Terus berambang-berambang yang harus kamu sediakan setiap harinya. Mampu saya. Oke, saya sudah tadi kamu sudah sampaikan itu mampu, tapi persoalannya adalah kamu harus tahu di Danamon kamu pegang berapa triliun sih? Iya enggak, ya tidak memerlukan gaji dari Bagong untuk hidup. Oke, jadi apa di rumah udah Ya, kamu ada? kan tahu alasan saya kesini kan buat apa? Oh iya, buat itu ya. Ya saya hanya ingin hidup bebas, Benar. tidak terkekang. Tidak terkekang sama peraturan Bagong. Ya maksudnya kalau di masalah kerja sih karena ya udahlah kerja. Oke. Kerja saya butuh uangnya kan butuh. Bentar ya ada telepon. Oke. Halo sayang.